semoga yang jawab rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas curahan nikmat karunia sehat untuk kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media. Terima kasih telah berkenan untuk hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi kemitraan media bersama pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025. Dan mengiringi rangkaian acara Bapak Bupati Tangerang dalam capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Faisal Rashid, dipersilakan. Kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Intan Nurul Hikmah yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Kadis Kominfo selaku agenda yang menjadi programnya pada kesempatan ini yang kami hormati.
Yang kami hormati beberapa kepala dinas hadir di sini, Kepala Dinas Dukcapil Pak Oji, Sekdis Pendidikan yang Pak Agus, Kepala Dinas Kesehatan Pak Hendra, Kepala Dinas LHK Pak Ojat, Kadis Koperasi UMKM Pak Ibu Ana, Kadis Perklim Pak Bambang, Kadis Bina Marga Pak Iwan, Kadis Tata Ruang Pak Henry, juga ada beberapa sekdisnya juga, kabinnya dari Bapeda, dari Perikanan, dari Pertanian semua hadir di sini ini sebagian. Wabil khusus kepada teman-teman wartawan Kabupaten Tangerang yang kami hormati, teman-teman pers wartawan. Yang pertama, saya secara pribadi, kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan mohon maaf. Agendanya pukul 11, tapi saya datang pukul setengah 1. Mohon maaf. Kebetulan ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hampura, ya. Tidak ada kesengajaan apa-apa, kalau memang apalagi dengan teman-teman wartawan bukan ada niatan apa-apa. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Bapak, teman-teman wartawan yang kami hormati, hari ini yang pertama kita bisa ketemu semenjak saya dengan yang terhormat Ibu Wakil Bupati dilantik dan sampai dengan bulan Desember ini, mohon maaf, baru ketemu bersama-sama dengan Ibu Bapak, teman-teman wartawan yang kami hormati. Keseharian mungkin ada beberapa yang ketemu, baik dengan saya atau dengan Ibu Wakil, dengan Pak Sekda, dengan Kepala Dinas. Ada yang secara pasti yang ketemu juga, tapi tidak sebanyak ini. Terus di lapangan pasti ketemu juga dengan yang sama atau yang berbeda, tapi tidak sekumpul ini. Ya, apabila selama kami menjalankan tugas di Pemda belum sempat bertemu secara langsung dengan teman-teman wartawan, selama ini kami mohon maaf juga. Tapi alhamdulillah sekarang ini luar biasa, ketemu banyak sekali dengan teman-teman wartawan. Ini bahagian daripada upaya kita silaturahmi sekaligus juga berkomitmen bahwa kami dari Pemda sebagai mitranya daripada teman-teman wartawan. Sebaliknya teman-teman wartawan dengan kami juga harus terintegrasi, juga menjadi wujud nyata bahwa kita adalah bahagian yang tidak bisa terpisahkan. Untuk siapa? Tugas kita bareng-bareng untuk masyarakat. Masyarakat butuh informasi, masyarakat butuh berita, masyarakat butuh juga hasil-hasil pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kelurahan, yang difasilitasikan oleh teman-teman wartawan, sehingga masyarakat kita bisa tahu ya yang belum dijalankan, yang sedang dijalankan, dan yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah. Intinya apa? Terkait masalah pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Intinya itu. Jadi kalau tidak ada teman-teman wartawan, tidak sampai kepada masyarakat. Kalau tidak ada teman-teman wartawan, kami tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini sudah terjalin sangat baik antara kami, pemerintah daerah, semua level, dengan teman-teman wartawan, baik itu wartawan elektronik, media cetak, dan yang lain-lain yang sudah kita sering berita-berita yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, sekali lagi kami hormat kepada teman-teman wartawan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berikutnya, walaupun ini bukan laporan akhir, bukan
bukan informasi akhir tugas tahunan kami, tapi ini adalah sebuah agenda yang sudah kami susun, ya, bersama dengan Dinas Kominfo, menyusun kapan kita bisa ketemu silaturahmi dengan teman-teman wartawan. Alhamdulillah hari ini walaupun ketemunya tetap di Kabupaten Tangerang, tapi kehikmatan, kedekatannya nampak sekali antara wartawan dengan kita semua, dengan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Alhamdulillah kita semua bisa ketemu dengan teman-teman wartawan. Kalau laporan akhir pastinya akan kami pertanggungjawabkan terlebih dahulu setelah diaudit oleh BPK dan setelah kita hearing dengan Dewan. Itu bahagian daripada tahapan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam rangka menjalankan tugas fungsinya selaku pelayan masyarakat. Masih ada waktu, masih ada 2 minggu ke depan, ya, yang akan kami tuntaskan bersama dengan semua OPD, Pak Camat, ya, akan kita selesaikan 2 minggu ke depan sampai dengan akhir Desember 2025. Nah, sekarang momentumnya adalah karena kita ini adalah bahagian daripada kemitraan, maka perlu kita silaturahim sebagai penjabaran dari program yang sudah disusun oleh Kominfo. Terima kasih Kominfo yang sudah memfasilitasikan kegiatan kami bisa ketemu banyak dengan teman-teman wartawan. Tepuk tangan buat Kominfo. Berikutnya sekedar informasi saja. Nanti rincinya, komprehensifnya nanti akan kami pertanggungjawabkan di depan DPRD terkait dengan tugas tahunan kami, ya, 1 tahun pertama ini kami akan sampaikan melalui secara formal melalui paripurna di DPRD. Nah, karena kita punya hubungan setiap hari kerja dengan teman-teman wartawan, ini juga dalam agenda ini perlu kami informasikan secara umum saja. Nanti secara teknisnya kami bisa dibantu oleh Ibu Wakil, bisa dibantu oleh Kadis Kominfo, bisa dibantu oleh kadis-kadis yang ada di sini. Itu prolognya, dan pada kesempatan ini sebagaimana kita ketahui bahwa visi misi kami, saya dengan Ibu Wakil Bupati, Ibu Intan Nurul Hikmah, ada penguatan terhadap keinginan harapan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk RPJMD. Di RPJMD kita visinya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang, terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang berdaya saing dan sejahtera dan berdaya saing. Itu visi. Misinya yang pertama adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan secara internal, kapasitas kami selaku pelayan masyarakat, semua ASN. Yang kedua adalah visinya terkait dengan pendidikan. Yang ketiga adalah terkait dengan kesehatan. Yang keempat terkait dengan infrastruktur. Yang kelima adalah terkait dengan lingkungan. Alhamdulillah hari ini gerai pelayanan publik pasar modern intermodal BSD City Kabupaten Tangerang secara resmi saya nyatakan dibuka.
Makanya ada 24 jenis pelayanan kependudukan. Ada lainnya adalah IKTP, KIA, kartu identitas anak, ada kartu keluarga, ada juga akte kelahiran, ada akte kematian. Bahwa pelayanan seluruh administrasi kependudukan di luar dari ketentuan yang ada, baik itu retribusi maupun pajak, khususnya untuk pelayanan. Dengan ini kita resmikan Rumah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Mikro. Semoga ini adalah batu lonjakan untuk UMKM dan koperasi di Kabupaten Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ada aktivitas usaha terus berkembang maju, insya Allah dari sisi perekonomian kerakyatan ini bisa berjalan lancar, roda perekonomiannya, termasuk memberikan kesempatan kepada para Pemda dalam rangka meringankan beban masyarakat melalui kegiatan sembako murah. saya dengan anggota dewan, dengan kepala dinas perikanan, Pak Camat, Pak Lurah, memfasilitasikan terkait dengan bantuan kepada para nelayan. Nelayan yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang, jumlahnya memang nelayan ini banyak adalah 4.272. Sementara kita memberikan bantuan terkait dengan sarana alat tangkap ikan. Melaksanakan tanam mangrove, terus juga sebar ikan mimi, ya. Dua hal itu juga memberikan juga kontribusi terhadap keberadaan di Ketapang Urban Culture ini. Di Desa Jatiwaringin itu TPA kita 33 hektar ya. Tiap hari kita buang sampah lebih kurang sekitar 2.700 ton ya. Sekarang masih ada sisa sekitar lebih kurang 5 hektar. Timbunannya sudah sampai 10 hektar. Nah, benar, beberapa waktu lalu kami juga ditelepon, betul, ditelepon oleh pokoknya ada dari Tangsel, karena memang sangat prihatin kita sampah di Tangsel. Saya sampaikan nanti kami akan bicarakan dulu dengan semua komponen. Belum semua komponen di masyarakat kita. Terus juga kita harus bicara juga dengan masyarakat yang dilalui sampahnya. Kita
kita harus bicara juga dengan dinas yang makannya. Ya, ini harus kami bicarakan di sana. Memang kita mau prihatinkan itu, rasa empati kita terhadap bangsa. Ya. Tetapi kalau ini misalkan saya langsung putuskan tanpa sosialisasi, tanpa musyawarah, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kami di Kabupaten Tangerang. Jadi mohon maaf, ibu kami belum bisa memutuskan itu karena harus dibicarakan dengan masyarakat setempat. Karena kemarin program kami aja mau dibangun oleh Danantara aja di TPA, kan sudah ada beberapa komponen masyarakat yang langsung menolak, jangan menerima sampah dari luar Kabupaten Tangerang. Ya kan, padahal pada saat sampah itu diolah untuk kepentingan individu membutuhkan jumlah sampah yang banyak. Ya. Nanti insyaallah kami akan bicarakan dengan mereka, akan jelaskan kepada mereka. Jadi saya baru tahu kalau misalkan sudah ada informasi tadi, sudah ada sudah kesepakatan ini. Jangan sampai nanti ini yang biasanya jeruk itu ada berapa ke TPA, antaranya berapa waktunya, kan nanti kalau bisa dari sana kan bisa terus rutin kan? Itu yang pertama. Tapi yang jelas yang keduanya adalah kita sedang persiapkan di sana untuk kepentingan pengolahan sampah menjadi energi, sedang pemakaman. Ada 5 yang menjadi tanggung jawab tugas Pemkab. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan sarana angkutan. Yang kedua, Pemda harus menyiapkan jumlah sampahnya. Yang ketiga, Pemda harus menyiapkan akses jalan ke TPA-nya. Yang keempat, Pemda harus menyiapkan air bersihnya. Nah, yang kelimanya, Pemda harus menyiapkan lahan minimal 5 hektar sampai dengan 7 hektar yang akan dibangun oleh pihak Danantara nanti. Nah, sementara kita sampai dengan akhir Desember terus pemakaman dalam rangka persiapan tahun 2026 informasinya, ya, itu akan dilaksanakan pembangunan. Kita masih intens dan mungkin nanti akhir bulan ini juga kita masih diundang terkait ini. Jadi kita doanya kepada teman-teman wartawan yang sangat kami hormati supaya program ini bisa terlaksana, bisa berjalan dan ini mengingatkan beban kita semua. Itu dari Bang Adi. Oke ya, satu. Ya. Yang kedua dari Ibu Seli, Dinas Pendidikan. Ya. Saya kira menanyakan dan sudah disampaikan yang komunikasinya yang sedang, yang akan, dan yang sudah dilaksanakan. Tapi ini menanyakan yang lain. Ya, nanti Pak Kadis, Pak Sekdes nanti bisa bantu dijawab ya terkait dengan bullying. Nah, bullying ini yang telah terjadi yang meninggal di mana? Di Tangsel, Pak. Oh, sebenarnya kau di Tangsel. Jangan sampai, Pak, jangan sampai. Makanya saya turun. Saya langsung ke dia. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai terjadi. Iya, jangan. Oh, ini pencegahan. Iya. Ya, mitigasi. Penanggulangan supaya jangan terjadi. Makasih. Programnya nanti disampaikan ya, programnya. Tapi yang jelas ya bahwa hal ini ya masukan dari teman-teman wartawan segera akan kami tindak lanjuti. Yang pertama kita akan sosialisasikan melalui media program-program yang harus dijalankan oleh para kepala sekolah, para guru supaya sosialisasi kepada masyarakat, kepada siswa-siswinya yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang, baik itu SD dan SMP, ya, di pertama. Yang kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa waktu lalu, kami juga sudah saya sampaikan kepada guru-guru yang melaksanakan pelatihan di Serang terhadap persoalan ini juga.
jangan sampai terjadi. Artinya guru-guru itu, kepala sekolah harus undang juga komite di sekolahnya. Komite harus undang juga pada orang tua siswa-siswi, menyampaikan supaya perilaku anak-anak ini yang di rumah maupun di sekolah harus yang pertama diawasi oleh orang tuanya, di sekolah oleh gurunya. Yang kedua adalah sebaiknya setelah dia sekolah belajar formal, ada waktu lakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kepada anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, supaya tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang di luar dari kemampuan pengendalian sekolah maupun orang tua. Nah, yang terakhirnya kepada anak didik kita harus secara terus-menerus disampaikan bahwa baiknya kita sekolah untuk mereka, untuk kecerdasan, untuk pinter. Jeleknya bullying ini akan menjadi dampak negatif kepada mereka pribadi, keluarganya maupun juga kepada mereka. Itu kita kumandangkan terus, ya. Oke.